Apabila kita ingin menjadi orang yang benar, ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Hari ini kita akan membahas salah satu video ceramah dari Kiai Haji Buya Syakur. Ini cukup ramai diperbincangkan di dunia internet atas ceramahnya di Mabes Polri, Ustadz. Karena ada beberapa poin yang kita rasa baru dan perlu untuk didiskusikan supaya lurus pemahaman ikhwan akhwat sekalian, pemahaman umat Islam terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Bagaimana beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Mungkin Ustaz Husin bisa memberikan tanggapan terhadap beberapa statement tersebut dan selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a. Wa na'udzu bika ya Rabbana minaz zayghi wad dhalal wal fitani wal mihan wa su'il khitam. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimah, seluruh anak bangsa yang berasal dari ayah ibu yang sama, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa. Begitu pula kita menyapa Buya Syakur, di mana kita akan mendiskusikan pernyataan-pernyataan beliau dalam rangka untuk meluruskan, bukan dalam rangka untuk menghujat, mencaci, memaki atau mencerca. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak melakukan semua ini. Kita membenarkan apa yang benar dan mengatakan salah pada apa-apa yang salah. Pernyataan Kiai Haji Buya Syakur ketika menyampaikan narasinya di Mabes Polri perlu mendapatkan perhatian dari para ulama. Dan ini juga mungkin sebuah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencerdaskan para ulama agar tidak merasa puas dengan apa yang ada pada mereka, agar mereka kembali memfokuskan perhatian mereka kepada kitab Allah yang Allah jadikan sebagai hudan, petunjuk, nur, cahaya yang menerangi kegelapan jiwa dan hidup kita. Allah jadikan juga sebagai rahmat, bukan sebagai adab. Allah jadikan juga sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang menyelimuti jiwa kita hingga akhirnya kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Akhirnya mengatakan yang hak itu batil, yang batil itu hak. Maka dalam hal ini kita ingin berdialog dengan akhlak yang baik ya, bersama Ustadz Hamzah. Nah, semoga Buya Syakur dapat mendengar apa yang kita sampaikan dan kita siap untuk menerima pendapat beliau. Dan sanggahannya apabila yang kita sampaikan merupakan hal yang tidak yang tidak benar. Nah, pertama-tama ucapan pernyataan Buya Syakur yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa benar. Tidak pernah merasa benar. Apakah ini benar? Nah, kita tahu bahwa kedudukan Rasul tidak seperti ulama. Tidak seperti ulama. Rasul adalah pembawa risalah dari Allah yang terjamin bahwa dirinya tidak akan berdusta.
baik menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu atau menyimpangkan ayat Allah dari maknanya. Dalam Al-Quran berulang kali Allah memerintahkan Nabi untuk mengumumkan kepada umat manusia. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilaik. Katakan bahwa aku tidak punya wewenang untuk mengubah sebahagian dari ayat-ayat Allah dari kehendakku dan pilihanku. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Katakan bahwa aku khawatir dan takut bila aku menentang Tuhanku akan terkena azab di hari yang besar. Jadi beliau dia hanya membawa risalah dari Allah, menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, dan memberikan contoh. Dan ini juga selaras dengan apa yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Nabi Allah Isa menyampaikan risalah dari Allah. Begitu pula Yahya, begitu pula Zakaria, begitu pula Sulaiman, Daud, begitu pula Yusuf, begitu pula siapa? Musa dan Harun. Begitu pula Ibrahim, Hud, Nuh, semua adalah orang-orang yang ditugaskan Allah menyampaikan risalah Allah agar manusia tidak mengatakan di hari kemudian nanti bagaimana mereka diuji sedangkan mereka tidak tahu materi ujiannya. Bagaimana mereka layak untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban sedangkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Maka para nabi diutus oleh Allah untuk menerangkan kepada umat manusia dari mana mereka berasal, untuk apa mereka dalam kehidupan dunia ini, bagaimana cara hidup yang benar, dan kemana mereka akan pergi. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ketika kakek nenek kita turun ke bumi, Allah berkata kepada mereka berdua, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan bersedih. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang ingkar kepada Allah, mengingkari bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya, para nabinya, dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka adalah penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini penegasan dari Allah. Nabi menerimanya. Kira-kira Nabi mengimaninya apa tidak? Iman itu bukan hanya percaya, lebih daripada percaya. Percaya, kemudian tunduk dan mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam firman-Nya. Kalau hanya percaya tidak mengerjakan, iblis contohnya. Dia percaya bahwa Tuhannya itu apa? Allah. Bahkan minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Tapi Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Walaupun dia tahu menolak untuk tunduk, Allah golongkan dia dalam orang-orang kafir. Jadi tolak ukurnya, kalau dia menerima apa yang datang dari Allah, mengikutinya, maka dia orang yang beriman, yang selamat. Kalau tidak, ingkar dan menolak tunduk kepada ayat-ayat Allah yang dibawa Rasulnya hanya sebagai Rasul yang menyampaikan risalah Allah, maka dia dicap oleh Allah sebagai orang yang akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan ini merupakan hal yang tegas dari Allah. Nabi bukan hanya merasa bahwa ini benar, tapi mengimaninya, meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam ayat yang lain pada surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum bihuda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila petunjukku sampai kepada kalian, sampai kepada kita, sampai kepada Anda, sampai juga kepada Buya Syakur, sampai kepada pejabat-pejabat negeri ini, bahkan sampai kepada setiap orang, baik sekarang sebagai seorang muslim atau non-muslim, apabila sampai petunjukku pada kalian, siapa-siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, ya, wa man a'rada an dzikri, yang membelakangi, berpaling dari pelajaran yang aku turunkan, yaitu Al-Quran,
Berkali-kali Allah menggunakan nama zikir untuk kitabnya. Karena kitab ini bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca dengan suara indah, tidak. Tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu pula dalam ayat yang lain, Shad wal Qur'an dzidzikir. Allah juga perintahkan Rasul memberikan peringatan dengan Quran, wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Jadi kata zikir dalam Al-Quran sebetulnya menunjuk kepada Al-Quran sebagai kitab yang dijadikan pedoman hidup, pelajaran yang harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jadi apabila petunjukku sampai pada kalian, kalian ikuti, patuhi, kalian tidak akan sesat dan celaka. Tapi siapa yang berpaling dari kitabku, dari pelajaran yang aku berikan padanya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah tetapkan dirinya sebagai orang yang hidup dalam kesempitan, kepengapan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami menghimpun dirinya dalam keadaan buta di hari kemudian nanti. Jadi pernyataan Buya Syakur, Rasulullah tidak pernah merasa sebagai orang yang paling benar. Dan dia siap untuk apa? Untuk mendiskusikan kebenaran yang diterima dari Allah. Bisa benar, bisa salah, ini nggak benar sama sekali. Karena beliau sebagai seorang Rasul yang menerima risalah dari Allah, kalau dia tidak yakin dengan apa yang diterima, bagaimana mungkin dia apa? Dia meyakinkan orang lain dengan apa yang disampaikan. Itu mustahil. Nah, berbeda dengan ulama. Berbeda dengan ulama. Ulama tidak menerima wahyu. Tidak menerima wahyu. Tapi mereka mempelajari wahyu. Nah, bisa saja ulama pemahamannya salah. Oleh karena itu ulama berdiskusi di antara para ulama untuk mencari kebenaran, itu penting. Tapi kalau masing-masing membawa pemahamannya tanpa diuji, tanpa diteliti, tanpa didiskusikan bersama-sama, bisa melahirkan akhirnya apa? Pemahaman yang tidak sempurna. Seperti seorang ketika apa? Ketika masuk ke dalam satu ruangan tertutup dan gelap gulita, lalu disuruh meraba gajah. Seorang meraba kakinya, satu lagi meraba belalainya, satu lagi meraba tubuhnya, satu lagi meraba gadingnya. Begitu mereka keluar ditanya, bagaimana pendapat kamu mengenai gajah? Satu mengatakan bagikan apa? Selang. Bagikan tulang, satu lagi mengatakan bagikan selang. Satu lagi mengatakan bagikan tiang yang besar. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena mereka ya tidak apa? Tidak melihat gajah secara menyeluruh. Nah, begitu juga kalau seorang memandang satu objek, satu dari timur, satu dari barat, satu dari selatan, satu dari mana? Dari utara, bisa melahirkan pemandangan yang berbeda. Tapi kalau kita duduk berempat bertanya, dari timur bagaimana kelihatannya? Begitu pula dari barat. Atau kita lihat gambar dari berbagai macam arah, akan terlihat bahwasanya bangunan tersebut tidak hanya seperti yang kita lihat. Betul enggak? Oleh karena itu, kita sebagai manusia, dengan pemahaman dan pendapat kita, ya, tidak dapat kita mengklaim bahwa pendapat itu apa? Pendapat kita itu merupakan hal yang hak, yang berbeda dengan pendapat kita batil, tidak. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq di saat dia berpendapat, bukan berbicara mengenai syariat dan nas dari Allah, dia mengatakan ini pendapat saya, kalau benar dari Allah, kalau salah dari syaitan. Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Ini pendapat saya. Karena tidak ada nas yang tegas. Kalau ada nas yang tegas, itu bukan lagi pendapat. Ini pendapat saya bisa benar, bisa salah. Sedangkan pendapat orang lain menurut saya salah, bisa benar. Artinya mereka tidak pernah menyombongkan diri. Tapi kita harus bedakan antara pendapat dan syariat yang harus kita imani. Oleh karena itu dalam agama, ya, dapat dibagi dua. Satu, ya, al-mafhum minad din bil-darurah. Yaitu yang difahami dari agama dan tuntunannya, ya, dari Al-Quran, ya, dan kejelasannya, penjelasan-penjelasannya secara aksiomatis. Secara apa? Aksiomatis. Contohnya, perintah untuk mendirikan sholat, ya, itu merupakan apa? Perintah yang tidak diragukan. Tidak ada yang mengatakan bahwa sholat, ya, yang kita lakukan sebanyak 5 kali satu hari merupakan hal yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan kewajibannya. Kemudian berkaitan dengan rukun-rukun sholat juga merupakan hal yang disepakati
Karena semua ini diterima ya oleh generasi dari generasi sebelumnya sampai kepada Rasulullah yang dinamakan sunnah-sunnah amaliyah. Tapi ada yang berbeda, seperti sebagian kunut, sebagian tidak kunut, disebabkan karena perbedaan riwayat yang tidak tegas. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan pendapat sebagian ulama ya dengan riwayat pendapat ya yang mereka temukan mengatakan bahwa kunut itu merupakan satu hal yang dianjurkan. Tapi mereka tidak mengatakan wajib. Sebagian lagi mengatakan kunut hanya dilakukan selama 1 bulan. Diskusikan sama-sama. Kalau ketemu titik temu, alhamdulillah. Kalau tidak, masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinan. Jangan meledek orang lain. Tapi kalau berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat, kita nggak bisa di sini main-main. Apa yang datang dari Allah, jangankan kita Nabi saja mengatakan sami'na wa ata'na. Dan saya yakin Kiai Haji Buya Syakur kan hafal firman Allah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, mengingat kita manusia kan lemah. Bisa terjadi kesalahan, kelemahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dengan rahmatnya tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau seandainya dia tergelincir karena kebodohan, maka mohon ampun pada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini seorang hamba yang beriman. Jadi Rasul maupun orang-orang yang beriman semua beriman kepada apa? Kepada Allah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul beriman, bukan hanya percaya, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya dari sisi Tuhan. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Begitu pula seluruh orang yang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, mereka beriman sebagaimana para nabi sebelumnya. Di antara yang mereka imani adalah kitab Allah yang berisikan petunjuk, pedoman dari Allah yang tidak meragukan dan tidak berbeda-beda teksnya. Jadi atas dasar ini perlu Kiai Haji Buya Syakur merenungkan kembali bahwa Nabi tidak pernah merasa benar. Nabi mengimani, meyakini kebenaran yang datang dari Allah seluruhnya. Tapi dalam hal-hal tertentu, Nabi diperintahkan Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, bukan karena Nabi butuh. Tapi Nabi diajarkan sebagai contoh bagi kita untuk mengikutsertakan orang-orang yang pandai dan layak untuk bermusyawarah. Karena kalau Nabi menerima wahyu setelah Nabi wafat, bagaimana kan umat di belakang hari? Oleh karena itu Nabi diperintahkan wasyawirhum fil amri, dalam rangka mengikutsertakan mereka juga, mengambil hati mereka. Kedua, pendidikan bagi kita agar dalam hal-hal yang bersifat umum hendaknya jangan kita mengambil keputusan sendiri. Jadi ulama-ulama, para mujtahid dalam bidang apapun bersama-sama merundingkan, kemudian mengeluarkan kesepakatan bersama dan melarang kita berselisih karena akan menghilangkan kepercayaan terhadap keputusan yang dikeluarkan. Ini merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Husin begitu gamblang, begitu jelas. Terutama di poin yang pertama ini saya sedikit ingin tambahkan. Saya dengar ceramahnya, bukan hanya teks yang saya baca, tapi ceramahnya saya dengar. Mungkin ini dilatar belakangi banyaknya orang sekarang mengklaim, ya, wah dia yang paling benar, hanya dia, kelompoknya yang paling benar, kelompok yang lain salah. Ya. Kemudian setelah itu, Buya Syakur mensitir, artinya menukil sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca, sering juga kita sampaikan
perintah Rasulullah untuk kita selalu beristighfar, bertobat kepada Allah. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaihi fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah. Ada yang fil yaumi aktsara min 70 marrah. Ya, jadi kemudian dari hadis ini maka dibilang katanya Rasulullah saja tidak merasa benar. Ini berbeda, ya. Berbeda. Ini perintah untuk beristighfar ini adalah menunjukkan bagaimana ketawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasulullah tidak merasa benar. Ya. Bagaimana Rasulullah tidak yakin kalau yang disampaikannya itu kebenaran, padahal Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah misalnya, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguhnya kami telah mengutus engkau ya Rasulullah bil haq, dengan membawa kebenaran. Masa Rasulullah nggak yakin? Ini firman Allah dan kita yakin bahwasanya kan Rasulullah orang yang paling mengamalkan Al-Quran, sehingga dibilang khuluquhul Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah juga 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Imran juga ayat 60 sama, berulang ini. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi apa yang datang dari Tuhanmu dan disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikannya juga, ini adalah kebenaran yang diyakini oleh Nabi. Bahkan diingatkan, fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap kebenaran ini. Masa kemudian udah diingatkan Rasulullah tidak yakin apa yang kebenaran yang disampaikannya. Juga di dalam ayat yang lain, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah kepada Allah di dalam berdakwah. Sungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Jadi Rasulullah SAW bagaimana nggak yakin terhadap kebenaran yang disampaikannya. Adapun beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari menjalankan perintah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Juga ada wastaghfir lidzambika lil mu'minin. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah orang yang paling mengamalkan perintah Allah. Walaupun kita tahu Rasulullah SAW sudah diampuni dosa sebelumnya maupun sudahnya. Ini sebagai contoh bagi umatnya supaya selalu minta ampun, selalu tawadhu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Rasulullah SAW berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang kurang pas saja diingatkan, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah SAW berada dalam bimbingan Allah dan berada dalam kebenaran. Adapun hadis tadi itu adalah tarbiyah, pendidikan buat kita, contoh buat kita, agar supaya kita selalu memohon, jangan sombong, jangan merasa kita ini kita ini orang yang suci. Allah sudah ingatkan, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Ini adalah bimbingan dari Rasul kepada kita. Adapun kebenaran yang Rasulullah sampaikan adalah merupakan kebenaran yang sebelum disampaikan Rasulullah SAW adalah orang yang paling yakin terhadap kebenaran tersebut.